Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara kesalahan besar yang terjadi pada sebagian orang yang melaksanakan sholat adalah tidak tumakninah ketika sedang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai pencuri yang paling buruk. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia tak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Tumakninah ketika mengerjakan sholat adalah bagian dari rukun sholat. Sholat tidak sah kalau tidak tumakninah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sungguh mengerikan jika kita rajin melaksanakan sholat, namun tidak memperhatikan rukun-rukunnya dengan baik. Dari mulai berwudu, takbiratul ihram, hingga salam. Dalam sebuah hadis meriwayatkan, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, namun tidak ada satu sholat pun yang diterima. Barangkali orang itu menyempurnakan rukuk tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan rukuknya. Hadis Hasan, riwayat Al-Asbahani dalam At-Taghrib. Sebab yang menjadikan sholat seseorang selama 60 tahun tidak ada yang diterima satupun, sebagaimana yang disebutkan hadis di atas adalah karena tidak tumakninah dalam rukuk dan sujud. Tak heran jika sholat yang kita lakukan bisa tak bernilai pahala melainkan hanya 1/10, 1/9, atau paling besar hanya setengahnya saja. Dalam sebuah hadis meriwayatkan, sesungguhnya seseorang benar-benar selesai dari sholat namun tidak dituliskan pahala baginya, melainkan hanya 1/10 dari sholatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau setengahnya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Padahal amalan yang paling pertama dihitung kelak di akhirat adalah sholat. Jika sholatnya baik, insya Allah amalan dan ibadah lainnya akan Allah terima. Namun jika sholat saja sudah buruk, maka amat mungkin amalan lainnya tidak diperhitungkan. Na'udzubillahi min zalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab
ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah solatnya. Bila solatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana solatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita semua senantiasa memperbaiki amalan solat kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala melihat bahwasanya solat yang kita lakukan tidak hanya sekedar gerakan tanpa jiwa, melainkan juga kita hadirkan hati kita ke hadapannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.